Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada lontong? Ini jangan ada yang ngantuk ya. Masya Allah. Alhamdulillah bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, kepada orang-orang yang baik yang mendukung acara ini. Masya Allah. Minta doanya kepada kita semuanya, terkhusus yang kita sebutkan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan untuk keluarga Pak Sohendro beserta Ibu Ira, juga ada ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, memberikan dengan kesembuhan, ya, memberikan sembuh yang sempurna, yang tidak meninggalkan bekas. Doa juga untuk Ibu Eli, Ibu Eli sekeluarga, juga untuk Eyang Suci, Allah alam yang mana, tapi walaupun kita belum kenal, ketahuilah beliau tahu akan keberadaan kita di sini. Kita doakan semuanya. Juga untuk Ibu Endang dan kawan-kawan dari Jumat Berkah biasanya ya, Jumat Berkah Ceria, yang sudah memberikan makan nasi kita di waktu siang, gitu ya. Juga untuk keluarga besar Pak Sikin, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kebaikan. Juga tidak lupa yang senantiasa istiqomah untuk kita, Bapak Haji Adnan, ya, beserta Bahtera Motor ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan keistiqomahan, Allah memberikan kebaikan. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtad. Kita hari ini insyaallah akan sedikit mengetahui, ya walaupun sudah ada yang tahu, tapi semacam penguatan. Kalau ada yang menanya kepada kita, apa itu Al-Quran? Maka jawabannya, Al-Quran adalah petunjuk hidup. Betul. Al-Quran adalah kalamullah. Apa itu kalamullah? Firman Allah, perkataan Allah, ya. Maka kalau menjawab sampai situ benar, tetapi belum sempurna, ya. Secara definisi, secara pengertian, ya. Apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullahil aziz. Dia adalah firman Allah yang maha mulia, al-munazzalu ala nabiyhi Muhammad. Jadi begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Quran adalah firman Allah yang mulia, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihissalam. Jadi melalui pelantara malaikat Jibril alaihissalam. Sempurna? Belum. Wa huwa al-mu'jiz bilafzihi. Maka Al-Quran itu juga merupakan mukjizat, kehebatan setiap kata-katanya, setiap lafaznya. Sempurna sampai situ? Belum. Apa kira-kira? Siapa yang tahu? Udah berapa tadi? Yang pertama adalah kalamullah yang mulia. Terus apa lagi? Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terus yang ketiga apa? Yang disampaikan melalui Jibril, biwasitati Jibril. Terus berikutnya yang keempat, merupakan kehebatan setiap lafaz-lafaznya, mukjizat setiap
perkataan. Selanjutnya ya, al-muta'abbad bitilawatihi. Dia merupakan ibadah di setiap kita membaca dan mentelaahnya, mengkajinya. Jadi bukan main-main kalau kita sedang membaca Al-Quran, maka ini merupakan ibadah yang dimana harus dihadirkan perasaan kita bahwa kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada lagi al-manqulu ilaina bitawatir. Jadi Al-Quran itu dahulu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita bitawatir. Jadi bitawatir itu sampai kepada kita dengan musalsal, dengan kuat, dengan yakin. Jadi berapa tahun yang lalu, bahkan 1000 tahun lebih ya, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sampai kita saat ini terjaga keasliannya. Al-maqulu ilaina bitawatir. Selanjutnya wal maktubu fil mushaf. Juga Al-Quran itu terjaga ya, tulisannya di mushaf, di Al-Quran, baik itu di Al-Quran biasa, Al-Quran awas, maupun Al-Quran Braille. Ya Braille juga awas juga sebetulnya, cuman awas nabrak. Wa huwa masdar. Al-Quran itu juga sumber al-asasi di tasyri'il islami. Jadi ini yang keberapa nih, siapa yang ngitung nih? Ya, Al-Quran itu merupakan asas, ya, merupakan masdar, merupakan sumber pokok ya, al-asasi di tasyri'il islami, untuk mengambil sumber-sumber keislaman. Ya, jadi sumbernya itu dari Al-Quran semuanya. Kita beragama ini sumbernya dari Al-Quran. Wa kadzalika al-aqidah. Begitu juga tentang pokok-pokok akidah, itu diambilnya dari Al-Quran. Wa fihi hudan linnas, dan dia juga merupakan bimbingan, petunjuk ya. Sama kayak kalau kita tuna awas ini, iya tuna awas ini, jadi petunjuk dia menggunakan handphone itu ya tote bag, ya benar nggak? Ya, tote bag. Yang diketuknya dia bukan 1 kali, 2 kali. Makanya orang yang awas asli ya, itu bingung kalau dikasih namanya tuh, ya. Aneh gitu kan. Tapi kalau kita mah handphonenya bisa ngomong. Handphonenya bisa ngomong kan gitu. Itu namanya petunjuk. Ya, orang awas aneh ya. Tapi orang awas, ya, seperti kita awas yang aslinya beneran awas. Ya, maka kita biasa saja, karena itu merupakan petunjuk buat kita. Ya. Ketuk 2 kali, terus setiap jam bunyi lagi. Lagi sholat bunyi, mengganggu ya. Kalau bisa, itu bisa nggak kalau pas sholat dia dibuat apa? Dikecilin, dimatiin, dioffin ya. Lagi sholat tahajud, tang-teng tong jam 12. Insyaallah. Jadi ini penting bagi kita, itu petunjuk. Nah, dalam kehidupan Al-Quran itu merupakan syifa huda. Ada petunjuk linnas ya, wa syifa'un lima fis sudur, dan Al-Quran itu juga merupakan pengobat bagi hati kita ya, jadi diobatin oleh hati kita. Kalau seseorang tidak merasa terobati dengan Al-Quran, maka ini kemana obatnya tidak dicari. Al-Quran adalah udah obat paling paten. Lanjut ya, Al-Quran huwa kalamullah. Sudah tadi
Sudah kita sebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ya. Terus sekarang adalah hukum bagaimana kita mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran, ya, secara apa? Kalau kita orang awas, kajian yang paling dasar untuk kita adalah menghafal, ya. Ini adalah kajian paling utama, paling dasar. Maka kita bahas bagaimana hukum menghafal Al-Quran. Saya tadi udah kasih bocoran, ya. Ada 2 hukumnya, ya. Hifdzul Quran lahu hukman, ya. Menghafal Al-Quran hukumnya ada 2. Ada berapa? Ya, ada 2. Jangan ngantuk, ya. Jangan ingat lontong terus, ya. Ingat hukum menghafal Al-Quran ada 2. Nanti kalau saya tanya, ini harus ingat nih. Sekarang mungkin ingat, tapi tahun besok belum tentu ingat, ya. Ingatnya sama sembako doang. Baik, hukumnya ada berapa? 2, akid. Yang pertama adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Yang kedua adalah hukumnya menghafal Quran mustahab. Apa? Ya, dianjurkan. Dianjurkan. Sangat bagus kalau bisa menghafal Al-Quran. Jadi itu hukumnya, ya. Nah, kapan dia, ya, wajib kifayah? Apa itu pengertian kifayah? Nanti dulu. Sekarang, ya, ada surah yang khusus, ya, wajib kepada kita, yaitu suratul Fatihah. Itu wajib. Itu bukan wajib kifayah lagi. Kalau itu khusus, itu adalah wajib fardhi, wajib kepada kita masing-masing, ya. Kenapa surat Al-Fatihah itu wajib? Ya, li'annaha rukun min arkan, li'annaha rukun fi shalah, karena dia rukun di dalam salat. Maka seseorang ketika membaca, ya, ketika membaca Al-Quran tapi bukan Al-Fatihah, maka ini nggak mungkin. Pasti yang dihafal pertama adalah Al-Fatihah dulu. Dan seseorang ketika salat tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah. Kecuali ini ada 2 pendapat. Kecuali dia ketika menjadi makmum, ya. Kecuali dia ketika menjadi makmum, ya. Dan karena Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam, ya. Amma hifdzul Quran kamilan fahuwa mustahab. Jadi menghafal Al-Quran secara sempurna, maka itu masuk kepada mustahab, masuk kepada anjuran, seperti, ya, kebaikan lah, ya, masuknya kepada kebaikan ala kulli fard. Walakin idza hafidhahu, ya, akan tetapi ketika dia bisa menghafal, atau sebagian kaum muslimin ada yang menghafal Al-Quran, maka saqatal ism, maka gugurlah, ya, dosa itu untuk umat muslim, karena sudah banyak orang yang menghafal Quran, sudah ada yang menghafal Quran, ya. Jadi orang menghafal Quran, orang yang mau mengkaji Al-Quran, ini adalah menggugurkan dosa-dosa selain diri dia juga. Jadi yang lain tergugurkan dengan diri orang-orang yang menghafal, orang-orang yang mengkaji Al-Quran. Wa idza lam yahfazuha, apabila tidak ada satupun orang yang menghafal Al-Quran, maka terjadi dosanya ditanggung oleh semua kaum muslimin, ya, asimal jam kullu. Jadi semua orang
berdosa kalau tidak ada yang mau menghafal Al-Quran. Maka alangkah baiknya di antara kita ini juga mau menghafal agar orang lain juga tidak mendapatkan apa? Dosa. Ya. Lalu kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Itu satu, agar kita semuanya tidak berdosa. Yang berikutnya adalah at-ta'asi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghafal Al-Quran ini adalah kita ikut serta sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga dulu menghafal Al-Quran karena dulu juga belum ada mushaf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dihafal Al-Quran, menghafal Al-Quran. Faqad kana alaihi salatu wassalam yahfazuhu wa yuraji'uhu ma'a Jibril alaihi salam. Jadi Nabi dahulu menghafal Al-Quran bersama para sahabat, ya, juga mengulang-ulangnya bahkan bersama malaikat Jibril alaihi salam. Ya, kalau kita mengulang hafalannya sama siapa? Hah? Suka mengulang-ulangnya hafalan nggak? Iya, hafalan juz berapa? Juz 30. Tahun dulu juz 30. Tahun ini juz 30. Tahun besok 30. Waduh, istiqomah ini berarti. Ya, 30. Saya dengar dulu 30, sekarang 30. Gimana ya? Saya terangin ininya ya. Mentang-mentang sudah banyak orang menghafal ya. Jadi istiqomah di juz 30. Masya Allah. Wa yuraji'uhu. Nah, itu sekilas tentang menghafal Al-Quran. Jadi wajib, ya, wajib kifayah sebetulnya. Walaupun mustahab sifatnya, tapi di keterangan ini adalah seolah-olah mengisyaratkan kewajiban. Ya. Karena kalau tidak ada yang menjaga Al-Quran, maka kita berdosa semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kami yang menjaga, kami yang menurunkan, kami pula kata Allah yang menjaga. Kalaulah semua ini menghafal Al-Quran, maka termasuk yang dikatakan kami, kata Allah. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, ya, ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Keluarga Al-Quran yang ahli dalam Al-Quran, maka dia termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini ya pendek saja ngaji, jangan panjang-panjang. Kalau kepanjangan juga kasihan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bilangnya kasihan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bilangnya kasihan bapak-bapak. Ini saling andelin namanya ya. Saling andelin. Kalau uang belanja biasanya siapa yang ngasih? Bapak-bapak. Kata kalau ibu-ibu yang ngasih terbalik gitu ya. Misalnya kita dalam hal ini tidak memperpanjang kajian. Kalau ada yang bertanya baik tentang hafalan, tentang Al-Quran, ya kita diskusi bareng-bareng. Ada sedikit waktu. Sekarang di HP saya menunjukkan jam berapa ini? 12:30. Masya Allah. Belum ya? Belum. Masya Allah. Bisa aja. Baru jam 11:22. Ya, ada 5 menit atau 7 menit ya. Baik, kepada seluruh jemaah, bagi yang ingin bertanya dipersilakan sebutkan nama. Dipersilakan dari barangkali yang Ikhwan ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, ini yang gede nih, yang siapa namanya ini? Yang gede ya, paling ujung. Ya, oke. Terus. Harusnya ada moderator yang bisa, soalnya saya awas juga. Jadi ada yang angkat tangan, saya nggak tahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ardi, Ustaz. Adi, ahlan. Tadi kan yang Ustaz sebutkan salah satunya ada mukjizat Al-Quran, Ustaz ya. Mungkin saya juga butuh pemahaman lebih lagi yang tentang mukjizat Al-Quran itu. Jadi mukjizat Al-Quran itu kan, kalau mukjizat para nabi kan yang terlihat ya Ustaz ya, kayak mukjizat Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya, para rasul sebelumnya. Mungkin kalau mukjizat Al-Quran itu apa ada juga yang terlihat atau bagaimana Ustaz? Apa sama dengan mukjizat para nabi yang lainnya gitu? Ya, syukur jazakallah. Insyaallah, alhamdulillah. Mukjizat Al-Quran adalah luar biasa mukjizatnya. Bahkan ya, Nabi SAW tidak diberi seperti Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa mukjizatnya apa? Dikasih tongkat, bisa jadi ular, bisa membelah lautan. Ya. Mukjizat itu bukan berarti keajaiban seperti itu. Itu bagian daripada mukjizat. Ya. Nabi SAW, ya, mukjizat Al-Quran ada seperti itu, tapi tidak selamanya begitu. Ya. Nabi SAW, ya, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa Al-Quran. Nah, Al-Qurannya salah satunya di antaranya mukjizat Al-Quran adalah Al-Quran ini bisa menyelamatkan seseorang. Ini adalah mukjizat, bisa menyelamatkan umatnya. Contohnya, seseorang yang tidak tahu sesuatu lalu dengan mempelajari Al-Quran dia bisa selamat di dunia, bisa selamat di akhirat, itu adalah mukjizat. Ada mukjizat Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan, inna syaitana yanfiru minal baiti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu akan berlarian, akan berterbangan di mana di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Itu juga mukjizat. Lafaz-lafaznya kita tidak merasakan mukjizat Al-Quran karena kita tidak paham. Sekali lagi, kita tidak merasakan mukjizat Al-Quran karena kita tidak paham. Tapi kaum Quraisy dahulu, dia sangat kepanasan dengan mukjizat Al-Quran. Orang-orang kafir, musuh-musuh Nabi itu sangat kepanasan, sangat cemburu dia dengan Al-Quran karena mukjizatnya luar biasa. Kata-katanya tidak bisa tertandingi, bahkan ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa menandingi mukjizat Al-Quran, buat aja 10 surat. Kan surat Al-Quran berapa? 114. Jangan buat 114, buat 10 aja. 10 surat. Nah, karena 10 juga nggak bisa, buatlah berapa? 1 surat. Nggak bisa juga, dan memang nggak akan bisa, karena ini adalah mukjizat. Ya, pernah ada yang menandingi, ya, ketika turun mendengar surat wal asr innal insana lafi khusr jadi ujung-ujungnya itu kan ro semua, wal asr ujungnya ro kan, innal insana lafi khusr ujungnya apa lagi? Nah, untuk membuat seperti itu aja nggak bisa. Satu surat yang pendek itu aja nggak bisa. Jadi, maka ada yang menandingi itu, ya wabru, ya wahai binatang yang bertelinga panjang, dia malah kacau ya. Untuk apanya? Hidung panjang. Iya, hidung panjang seperti itu dia. Jadi malah kacau dia untuk menandingi Al-Quran, nggak bisa. Jadi itu salah satu mukjizat Al-Quran. Ada lagi mukjizat Al-Quran yang lain, misalkan seseorang, ya, ini di antaranya ya, bukti bahwa Al-Quran itu benar. Seseorang yang kerasukan misalkan,
Itu udah jelas. Tidak bisa dia melawan Al-Quran. Dia akan kesakitan, dia akan kepanasan. Ya. Jadi sungguh banyak sebetulnya karena kita tidak paham saja. Karena kita tidak paham aja dengan mukjizat Al-Quran. Ya. Baik, mungkin itu perlu kita ngaji lagi sebetulnya tentang mukjizat Al-Quran. Ya, boleh. Ya. Baik, mungkin ada lagi dari Ahmad. Ahmad ada yang mau bertanya? Ada? Langsung. Langsung saja ya, karena mikrofonnya agak jauh, mungkin agak bisa dikeraskan suaranya. Iya, Bismillah. Kata orang-orang antara ibu angkat sama ibu kandung katanya beda gitu ya, maksudnya ya. Itu kalau gitu gini Pak, gini kan kata Roma Irama kan darah daging itu dari air susunya. Terus kalau yang dari susu botol itu bagaimana Pak? Karena maksudnya dari maminya. Kalau yang lain agak di-share dulu ya, karena jauh ya, agak jauh jadi kurang bisa disimak. Diulang nggak? Susu botol sama susu ASI gitu atau gimana? Iya. Coba ya. Jelas. Ah, begini ya Pak ya. Singkati. Jadi Waalaikumsalam. Nama saya Sri Hartati Pak Ustadz. Ini saya mau nanya, kan katanya darah dagingmu dari air susunya. Maksudnya kan kalau ibu-ibu yang nyusu botol itu sumpahnya manjur apa enggak gitu Pak. Nah itu yang saya tanyakan. Saya sering tanya begitu tapi jawabannya nggak puas itu Pak. Kayaknya nggak tahu gitu. Gimana kalau anak-anak yang nyusu botol itu ibu-ibu sumpahnya manjur apa enggak? Sumpahnya ini yang nakutin tuh. Masya Allah. Mohon Pak Ustadz, mau langsung dijawab atau Baik. mau ada pertanyaan lagi? Yang lain coba kalau masih ada satu. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ini masalah fikih ya. Tentu ketika kita bicara fikih itu biasanya ada beberapa pendapat ya, berbeda ya. Jadi yang dinamakan anak itu bukan berarti yang disusuin saja ya. Bukan, itu bukan. Memang dalam Al-Quran disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada. Disebutnya liman. Bagi siapa yang mau menyusui, menyempurnakan itu. Tapi bukan berarti ketika tidak menyusui bukan anaknya. Paham? Oke. Seperti gini, Nabi Muhammad SAW disusui oleh siapa? Halimah. Gitu kan? Halimah. Bukan berarti gitu kan. Jadi boleh orang lain menyusui ya. Bahkan di dalam surah Tolak, bisa dibaca surah Tolak, itu ada babnya khusus ya. Jadi silakan berikan upah kepada ya yang menyusui. Memang enggak boleh diperbolehkan. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin sumpahnya. Ada sumpahnya manjur nggak kalau tanya sih? Jangan coba-coba kalau itu ibu kita menyusuin nggak menyusuin nggak ada. Nah itu jadi jangan kita terkena sumpah ibu walaupun ibu itu nggak menyusui. Enggak. Terus berikutnya ya jadi ini terbantahkan ya. Jadi orang tua itu yang menyusui kita. Jadi bukan berarti saya tadi bilang orang yang tidak menyusui itu bukan berarti bukan orang tua kita. Paham nggak?
Ya, ini karena itu berhati-hatilah ya kepada orang tua kita. Jangan, kalau bisa ya jangan menanya, saya tadi disusuinnya sama siapa dulu gitu. Ya kan? Ini malah iya, yang penting tugas kita adalah berbuat baik, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi tugas kita adalah berbuat baik kepada ibu kita. Barakallahu fiik. Ada lagi? Iya, begitu ya Bu ya. Jadi jangan main-main sumpah ya, walaupun tidak menyusui sekalipun gitu. Mungkin ada lagi dari Evan. Ujian dari anak susah dibilang. Pak Anin ya? Oh iya. Pak Iren, Pak Iren. Ya saya tanyakan. Iya dulu, pegang mic dulu. Oh iya. Ya, nama saya Heriadi, mau tanya Iya. yang saya tanyakan, Quran itu kan dikatakan jumlahnya 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.236 ayat dan yang lainnya. Nah, sebenarnya yang mengatakan 6.666 ayat itu dihitung seluruh ayat seperti Ar-Rahman itu kan ada 33 ayat yang sama. Ya kan, yang ini ada itu bukan kewajiban. Nah, terus ada lagi kalau yang 6.636 ayat itu, apakah itu tidak dihitung? Apa hitungnya cuma satu ayat aja? Terus yang lain-lain pun demikian. Demikian yang saya tanyakan. Baik. Rumusannya bagaimana? Iya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini waktunya udah habis sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Satu aja lagi. Iya. Satu lagi, Ustaz. Hah? Satu lagi. Waduh, kepanjangan nanti. Baik. Boleh. Jawabnya singkat. Iya. Ya, Ustaz. Kan bacaan basmalah itu dalam Al-Fatihah termasuk dalam surat Al-Fatihah, Ustaz. Tapi kenapa yang ditulis nomor itu hanya dari Alhamdulillah? Hanya itu aja, Ustaz. Satu itu aja. Hampir mirip ya dengan yang tadi ya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang pertama, jumlah ayat dalam Al-Quran ya. Yang populer 6.666. Tapi itu katanya. Kita sendiri masing-masing sudah pernah belum itu? Belum kan gitu. Ada yang mengatakan bukan seperti itu. Ada yang 6.000 berapa ratus, 300 berapa gitu. Gitu kan? Jadi berbeda pendapat. Nah, maksud saya begini. Jawabannya ini masuk di akal nggak? Perdebatan tentang nomor, tentang angka itu sudah terjadi semenjak dulu. Oke? Semenjak dulu, dan bahkan ya antar satu surat Al-Fatihah aja sama jumlahnya 7 ayat, tapi beda nih cara ngitungnya. Paham? Oke, di situ sudah beda. Apalagi satu Al-Quran. Oke? Dalam Al-Quran disebutkan sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Nah, pernah dengar ayat ini? Surat apa? Cerita tentang apa? Cerita tentang bilangan, hitungan. Ada pemuda soleh itu ke dalam gua, salah satu warabihum kalbuhum, dia bertiga, 4 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan sekian dengan anjingnya. Nah gitu kan, itu kan sama dengan saya sekarang. Nah gini, semua itu hitungan-hitungan itu dibantah oleh Allah. Semuanya itu dibantah oleh Allah. Kata Allah apa? Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Semuanya itu adalah urusanku. Oke. Dalam Islam itu nggak penting nomor-nomor itu, hitungan-hitungan itu.
Yang penting apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita amalkan. Tunduk patuh nggak dengan Al-Quran? Bukan permasalahan ayat-ayatnya, bukan permasalahan nomornya. Sekarang begini, kalaulah paten itu nomornya 666 ayat, lalu mau ngapain kita? Hah? Kalaulah paten 6.300 berapa tadi? Iya, kalaulah paten sekian, ngapain kita? Hah? Apa untungnya? Gitu. Jadi Islam itu ya mempermasalahkan apa yang kita bisa lakukan, bukan itu permasalahan. Maka penutup kajian kali ini, syarat untuk menjadi orang bahagia. Oke ya, ini udah habis waktunya. Saya kasih tahu rahasia untuk menjadi orang bahagia. Apa itu? Rahasianya kita tidak mengurusi perkara yang memang bukan perkara kita. Oke? Kalau itu saya paham maksudnya. Setuju nggak? Iya. Setuju. Kita harus begitu. Kita jadi orang tuh harus lurus. Kita sibuk dengan diri kita, tidak memikirkan orang lain, tidak ingin tahu tentang orang lain. Oke? Kita tutup pengajian ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.